Apa? Balikan? Sandy menatap ke arah Helia dengan wajah heran. Iya, kan aku udah bilang kalau waktu itu aku mutusin kamu karena gak sengaja. Aku beneran masih cinta sama kamu. Kita balikan ya, please. Helia terdengar memohon. Bahkan wajah wanita memelas. Sandy menatapnya lalu membuang nafas kasar. Ayolah, kita kan udah pernah janji bakal nikah setelah lulus kuliah. Beberapa bulan lagi kita wisuda loh. Nanti aku bakal bilang sama orang tuaku kalau kamu akan datang buat lamar aku. Cerocos Helia yang membuat Sandy kembali mengingat kejadian yang telah mereka lalui. Saat itu, ia memang pernah berjanji akan menikahi Helia setelah mereka lulus kuliah. Masa kamu mau ingkar janji sih? Walaupun kita udah putus, tapi aku tetap menganggap kamu sebagai cowok aku. Aku beneran masih cinta sama kamu. Helia menyandarkan kepalanya pada bahu Sandy. Pria itu menoleh ke arah mantan kekasihnya. Sandy merasa tak tega jika ia harus mengatakan semuanya sekarang. Ia tidak tahu apa yang dirasakan Helia setelah mengetahui kalau dirinya sudah mempunyai istri. Sandy takut perasaan wanita itu hancur. Entah kenapa ia juga tidak bisa membenci Helia. Padahal, jika ia membenci wanita itu, maka akan lebih mudah baginya untuk menjauhi mantannya tersebut. Helia, semuanya sudah berbeda. Sorry, aku ke kelas dulu. Sandy melepaskan tangan Helia dari lengannya. Setelah itu, ia berjalan ke arah kelas meninggalkan Helia yang menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Wih, ada OKB rupanya. Celetuk seseorang yang membuat Sandy seketika menoleh. Hati pria itu seketika memanas saat melihat Andres dan kedua sahabatnya. Sandy merasa dendam kepada pemuda yang terkenal sebagai bad boy kampus itu. Karena Andres juga adalah salah satu penyebab hubungannya dengan Helia putus. Walaupun saat ini dirinya sudah mempunyai istri, tapi Sandy tetap saja menyimpan rasa benci kepada pemuda tersebut. Diam loh! Balas Sandy yang memilih untuk melanjutkan langkahnya menuju kelas. Paling itu mobil rentalan yang belum dibalikan setelah pulang kampung. Celetuk pria bertubuh tinggi dan berkulit putih itu. Andres memiliki darah blasteran, oleh karenanya perawakan pria itu mirip dengan bule. Lagi-lagi Sandy terpancing untuk menoleh. Ia semakin geram saat mendengar celetukan pemuda yang satu kelas dengannya tersebut. Jangan sok tahu! Balas Sandy lagi yang berusaha menahan amarah. Ngumpulin duit berapa bulan lo biar bisa sewa mobil rental. Lo takut ditinggal si Helia lagi kalau bawa motor butut. Setelah tahu selera si Helia itu cowok kayak gue, makanya lo mati-matian niru gaya gue. Dasar kampungan. Andres semakin menjadi jeti. Pria itu melontarkan kalimat yang tak sepantasnya. Lo ada masalah apa sih sama gue? Sandy mendekat ke arah Anders dengan tangan mengepal. Mau tahu masalahnya? Karena lo udah berani rebut Helia dari gue. Balas Andres dengan sorot mata tajam. Gue gak rebut dia, tapi dianya aja yang gak mau sama lo. Lagian, sekarang gue sama Helia udah putus, lo ambil aja kalau mau. Sandy tersenyum miring. Gue tahu kalian udah putus, tapi lo masih gangguin dia. Kenapa juga sih Helia harus suka sama cowok cupu kayak lo? Padahal, lo nyium dia aja gak berani. Ledek Andres yang diiringi tawa kedua sahabatnya. Maksud lo apa? Sandy semakin menatap tajam. Sandy, lo itu cupu. Bertahun-tahun pacaran tapi cewek lo masih perawan. Andres menatap Sandy dengan bibir tersenyum miring. Jangan macam-macam lo ya. Sandy mencengkram kerah baju Andres dengan kuat.
Kenyataannya memang begitu. Kalau lo mau balikan sama si Helia nggak apa-apa. Tapi asal lo ingat, dia itu bekas gue. Bahkan, kita melakukannya sebelum lo putus sama dia. Bisik Andres yang membuat hati Sandy semakin memanas. Walaupun ia dan Helia sudah putus, tetapi ketika mendengar ucapan Andres barusan, dirinya tetap sakit hati. Apalagi pemuda itu mengatakan, kalau mereka melakukannya sebelum ia dan Helia putus. Dada Sandy bergemuruh, ternyata pengkhianat Helia begitu kejam, sampai ia merasa sakit hati. Gimana? Lo masih mau sama dia? Andres mengangkat alisnya sebelah dengan wajah tengil. Ambil aja kalau lo mau. Yuk. Sandy mendorong tubuh Andres sampai membuat pria itu menabrak tembok. Kurang ajar lo. Andres tak terima atas apa yang dilakukan Sandy padanya. Pria itu menarik baju bagian belakang Sandy dan memberikan pukulan keras pada perut pria tersebut. Agah! Berani lo! Sandy mengepalkan tangannya. Ia menatap nyalang ke arah Andres yang terlihat menantang. Yuk! 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 Seketika kedua mahasiswa itu terlibat baku hantam yang membuat mahasiswa lainnya berbondong-bondong mendekat untuk menyaksikan perkelahian tersebut. Sandy tak dapat menahan amarah. Ini bukan soal hubungannya dengan Helia saja, tapi Andres juga sudah menghinanya. Dah, si Sandy berantem sama si Andres. Panik Cannon seraya menarik tangan Gary untuk datang ke tempat kejadian. Waduh, gawat. Gary dan Cannon berlari kencang. Mereka membelah kerumunan dan berusaha menghentikan aksi Sandy dan Andres yang sedang baku hantam. San, hentakan. Ini di kampus, woi. Gary dan Cannon menarik kedua tangan Sandy dan menahannya agar tidak mendekat ke arah Andres lagi. Minggir lo berdua. Andres kembali mendekat ke arah Sandy dengan tangan mengepal. Pria itu akan melayangkan pukulan keras pada wajah Sandy. Woi, udah. Nafsuan banget lo. Gary mendorong tubuh Andres agar menjauh. Woi, ada dekan, cok. Ucap seorang mahasiswa dan seketika membuat orang-orang yang berkerumun di sana langsung bubar. Saya melihat keributan kalian dari CCTV. Sekarang kalian ikut ruangan saya. Seorang pria berkacamata menunjuk ke arah Sandy dan Andres. Mampus gue. Guman Sandy sambil melepaskan kedua tangannya dari genggaman Gary dan Cannon. Pria itu terpaksa mengikuti pria tadi ke ruangannya. Jika sudah begini, tentu saja mereka tidak akan lolos dari hukuman. Besok suruh orang tua kalian datang ke sini. Kalau tidak, kalian akan diskor selama 2 minggu. Ucap seorang dekan seraya menyerahkan 2 lembar kertas kepada Sandy dan juga Andres. Sandy mengusap wajahnya secara kasar. Selama berkuliah di sana, ia tidak pernah kena masalah yang sampai melibatkan kedua orang tuanya. Pak, orang tua saya jauh. Protes Sandy dengan wajah kacau. Saya tidak mau tahu. Kalau orang tua kamu tidak bisa hadir, berarti kamu menerima konsekuensinya untuk diskor selama 2 minggu. Dan selama itu juga kamu tidak bisa ikut bimbingan skripsi. Jelas dekan tersebut dengan wajah sangar yang membuat Sandy semakin frustasi. Sementara Andres terlihat santai. Pria itu sudah terbiasa mendapat hukuman seperti ini. Sandy kembali ke kelas dengan wajah kacau. Ia harus memikirkan bagaimana cara menyampaikan hal ini pada kedua orang tuanya. Rasanya Sandy tidak tega jika meminta orang tuanya datang jauh-jauh dari Garut hanya karena masalah yang ia buat. Sandy mengikuti pelajaran dengan tidak fokus, bahkan sampai jam kampus selesai. Sandy, aku ikut pulang sama kamu ya. Lenyek Helia seraya mengejar langkahnya. Sorry, gue lagi buru-buru.
balas Sandy dan langsung masuk ke dalam mobil. Sandy, tunggu dulu. Aku mau bicara sama kamu. Helia mengetuk kaca mobil yang membuat Sandy terpaksa menurunkan kaca mobil di sebelahnya. Bicara apa? Ia menatap ke arah wajah wanita itu. Seketika Sandy teringat kembali atas ucapan Andres tentang Helia. Hatinya menjadi sakit. Padahal selama berpacaran dengan wanita itu, ia sangat menjaganya. Aku minta maaf karena tadi kamu berantem sama si Andres gara-gara aku. Tutur Helia dengan wajah melas. Gak usah dipikirkan. Aku duluan. Sandy menaikkan kembali kaca mobil itu dan mulai menjalankan mobilnya. Sandy, sombong banget nih. Teriak Helia yang sama sekali tak digubris oleh pria itu. Sandy menjalankan mobilnya dengan cepat. Ia akan langsung menuju kantor Larissa. Sandy tahu jam kerja wanita itu masih lama selesai. Tetapi karena saat ini dirinya membawa mobil Larissa, jadi ia tidak berani pergi ke tempat lain terlebih dahulu. Setelah tiba di tempat tujuan, Sandy langsung masuk ke dalam gedung pencakar langit itu. Ia akan masuk ke dalam lift untuk menuju lantai yang terdapat ruangan istrinya. Langkah pria itu sejajar dengan seorang wanita yang tak lain karyawan di kantor tersebut. Hai! Kamu Sandy kan? Tanya wanita itu secara tiba-tiba yang membuat Sandy langsung menoleh. Iya. Ini Arimbi ya? Sandy masih ingat kalau wanita itu yang kemarin mengajaknya berkenalan. Arini. Aku Arini. Bukan Arimbi. Sangka wanita itu dengan bibir tersenyum manis. Oh iya. Sorry lupa. Sandy tersenyum tipis. Kamu lucu banget deh. Masa aku dibilang Arimbi? Wanita itu masih tersenyum. Iya soalnya mirip. Mirip siapa? Tanya wanita tersebut dengan penasaran. Kedua matanya terlihat berbinar dengan bibir tersenyum manis. Mirip wayang golek. Sorry, aku duluan. Sandy segera keluar setelah pintu lift terbuka. Ia meninggalkan Arini yang hampir saja melempar setumpuk map yang dibawanya. Sialan! Gue hampir miskin gara-gara perawatan, tapi malah dibilang mirip wayang golek. Gerutu Arini yang hampir menangis. Sementara Sandy langsung menuju ke sebuah ruangan. Ia mengetuk pintu ruangan itu beberapa kali, tetapi tak ada jawaban apalagi dibuka dari dalam. Maaf, apa Bu Larissa ada? Tanya Sandy kepada seorang office girl yang melintas di hadapannya. Ada, tadi saya baru mengantarkan makan siang. Jawab office girl tersebut. Oke, thanks. Mungkin dia lagi makan, makanya nggak buka pintu. Gumam Sandy sendiri. Ia memilih untuk masuk saja karena Larissa juga tidak akan melarangnya. Pria itu membuka pintu tersebut yang sama sekali tidak dikunci. Namun, seketika dadanya bergemuruh saat melihat Lucky sedang berdiri di samping Larissa sambil memegang kedua tangan wanita itu. Sandy mematung sejenak sampai akhirnya Larissa dan Lucky menoleh ke arahnya. Suamimu sudah datang. Aku pergi dulu. Lucky mencolek dagu Larissa. Setelah itu ia berjalan ke arah pintu. Sandy menatap tajam ke arah Lucky. Sementara pria itu malah tersenyum sinis padanya. Apa yang kamu lakukan? Sergah Sandy ketika Lucky melintas di sampingnya. Kamu tanyakan saja pada Larissa. Pria itu kembali tersenyum miring. Sialan! Umpat Sandy dengan tangan mengepal. Yuk! Pria itu tak dapat menahan amarah. Untuk yang pertama kalinya ia melemparkan bogeman pada wajah Lucky. Kurang ajar kamu ya! Yuk! Lucky membalas pukulan Sandy dengan keras.
Stop! Lucky, keluar kamu! Usir Larissa sebelum terjadi keributan. Pria itu berdecak kesal lalu keluar sambil mengusap sudut bibirnya yang terasa perih. Muka kamu bonyok. Larissa menatap wajah Sandy. Pipi pria itu memang memiliki beberapa luka lebam, karena ia sempat berkelahi dengan Andres dan sekarang adu jotos dengan Lucky. Larissa segera menutup kembali pintu ruangannya. Maaf, tadi aku tidak sempat membuka pintu. Ucap Larissa sambil kembali mendekat ke arah Sandy yang terlihat masih menahan amarah. Iya, karena kamu sedang berduaan dengan dia. Balas Sandy dengan sorot mata tajam. Dadanya naik turun dengan cepat. Semuanya tidak seperti yang kamu lihat. Bantah Larissa. Tapi yang aku lihat itulah kebenarannya. Balas Sandy dengan nada dingin. Usahakan dengarkan penjelasan aku dulu supaya tidak salah paham. Larissa menarik nafas perlahan. Semuanya sudah jelas. Sandy memalingkan wajahnya ke arah lain. Ia seolah sedang menghindari tatapan Larissa. Dengarkan aku dulu. Wanita itu menarik tangan Sandy dan mengajaknya duduk di atas sofa. Sandy menjatuhkan tubuhnya di atas sofa secara kasar. Kenapa hari ini banyak masalah yang terjadi sampai membuat kepalanya pusing? Tadi aku dan Lucky sedang membahas proyek yang ada di Bandung, karena ada sedikit kendala. Larissa berusaha menjelaskan. Wanita itu duduk di samping Sandy yang tak menoleh ke arahnya. Tadi aku dengar suara pintu diketuk, terus aku mau bangun tiba-tiba si Lucky malah pegang tangan aku. Dia nahan aku biar aku gak bangun dan buka pintu. Padahal aku sudah hampir menggigit tangannya. Si Lucky memang belakangan ini agak kurang ajar. Larissa membuang nafas kasar. Dia suka sama kamu. Balas Sandy dengan singkat. Hah? Suka? Gak mungkin. Dia itu mantan adik ipar aku. Bantah Larissa dengan wajah heran. Cuma mantan. Sebagai laki-laki, aku bisa menebak apa yang dirasakan seorang lelaki kepada perempuan hanya melalui perlakuannya. Jelas Sandy yang kali ini benar-benar terdengar serius. Tidak mungkin. Aku sudah menganggapnya sebagai saudara sendiri. Bantah Larissa lagi. Tapi dia beda lagi. Sandy menoleh ke arah Larissa yang duduk di sampingnya. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Biar aku obati lukamu. Perasaan tadi si Lucky cuma sekali mukul doang. Tapi kok lukanya banyak banget. Larissa memperhatikan wajah Sandy yang babak belur. Pria itu kembali memalingkan wajahnya ke arah lain. Jujur saja Sandy masih merasa kesal. Larissa bangkit dari duduknya. Wanita itu mengambil kotak obat dari laci meja kerjanya. Sandy memperhatikan Larissa dari kejauhan. Tetapi pria itu kembali mengalihkan sorot matanya ke arah lain ketika Larissa kembali mendekat padanya. Biar aku obati dulu. Wanita itu duduk di samping Sandy. Ia mulai membuka kotak obat dan mengambil sebuah salep. Kok bisa lukanya sampai banyak begini? Perasaan tangan si Lucky gak sebesar wajah kamu. Ucap Larissa lagi dengan mata yang menatap heran ke arah wajah suaminya. Sandy masih belum menceritakan apa yang terjadi di kampus sampai membuat wajahnya menjadi bonyok seperti itu. Aku coba obati pakai salep ya. Larissa akan membuka tutup salep yang dipegangnya. Gak mau. Tolak Sandy yang membuat dahi Larissa kembali mengerut. Kenapa? Muka kamu bonyok kayak gini loh. Harus segera diobati. Gak mau pakai salep. Balas Sandy lagi. Terus pakai apa? Di sini adanya cuma salep.
Atau aku minta es batu dulu sama Obe buat ngompres luka kamu. Larissa akan bangkit dari duduknya. Tetapi Sandy malah menahan tangan wanita itu. Apalagi? Kamu mau diobatin pakai apa? Rewel banget kayak Safar jatuh dari sepeda. Larissa menatap ke arah suaminya. Pakai bibir. Jawab Sandy frontal. Larissa cukup terkejut saat mendengar jawaban suaminya. Namun, bibir wanita itu tersenyum dengan perlahan. Ia berdiri menghadap ke arah Sandy, dan tiba-tiba saja Larissa malah duduk di atas paha Sandy dengan posisi yang menghadap ke arah suaminya. Tubuh Sandy seketika menegang, bahkan wajahnya terlihat kaget. Ia benar-benar terkejut dengan apa yang dilakukan Larissa. Wanita itu mendekatkan wajahnya dan tanpa basa-basi langsung menempelkan bibir mereka yang membuat Sandy semakin tercengang dan tak menyangka Larissa akan melakukan itu.